Halo semuanya, hari ini saya akan sharing soal jenis-jenis opini audit dan bagaimana caranya perusahaan bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Ada 4 jenis opini audit, yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, kemudian tidak wajar, ya bahasa Inggrisnya adverse, dan yang keempat itu disclaimer, artinya tidak memberikan pendapat. Wajar tanpa pengecualian. Apa sih wajar tanpa pengecualian? Jadi auditor independen dalam pekerjaan auditnya melakukan pengujian terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan apakah sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan. Bisa PSAK, bisa SAK etap, PSAK umum maksud saya yang pertama. Kemudian bisa dengan bisa terhadap kerangka pelaporan lain yang ditentukan oleh regulator. Jadi fungsi dari audit adalah menguji, memeriksa. Jadi dari sisi penyajiannya, pencatatan terhadap satu transaksi terhadap pencatatan akuntansinya, apakah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dari sisi bentuk laporan keuangan, isi laporan keuangan, catatan-catatannya, apa cerita-cerita di dalam laporan keuangan. Jadi itu fungsi dari auditor. Nah, kalau kesimpulan dari hasil pengujiannya adalah sesuai, maka dalam semua hal yang material, maka auditor akan menyimpulkan hasil auditnya wajar tanpa pengecualian. Nah, kalau wajar dengan pengecualian itu bagaimana? Itu kalau misalnya ada satu hal tertentu di dalam laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi hal-hal material lainnya, sehingga opininya diberikan wajar dengan pengecualian. Nanti di dalam laporan auditor independen ada paragraf penjelasan mengenai apa yang menjadi pengecualian oleh auditor. Kemudian yang ketiga itu tidak wajar. Opini tidak wajar diberikan kalau sudah diperiksa ternyata banyak hal berpengaruh secara material tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau standar yang digunakan, sehingga auditor tidak ada jalan lain kecuali memberikan tidak wajar. Dan yang keempat, tidak memberikan pendapat. Bagaimana kondisinya? Yaitu ketika auditor tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan audit. Jadi tidak punya kesempatan untuk memperoleh bukti, tidak memperoleh bukti yang cukup, sehingga tidak bisa akhirnya menyimpulkan apakah ini wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan pengecualian, atau tidak wajar, sehingga tidak memberikan pendapat. Nah, kemudian apa tipsnya untuk mendapatkan wajar tanpa pengecualian? Nah, kalau misalnya perusahaan pembukuannya nggak rapi, keuangannya kurang terorganisir, kurang termanage dengan baik, banyak utangnya, apakah atau perusahaan itu kinerjanya nggak bagus, rugi, apakah perusahaan itu akan memperoleh tidak wajar? Jawabannya adalah tidak, karena tergantung dari laporan keuangan. Jadi artinya auditor itu kan nanti akan memperoleh bukti. Kalau misalnya berantakan, dan auditor akan mencari bukti-bukti yang cukup. Nah, kalau misalnya laporan keuangannya perlu dilakukan penyesuaian, dilakukan koreksi, maka auditor biasanya dalam temuannya akan memberikan usulan koreksi audit terhadap satu atau beberapa item-item di dalam laporan keuangan atau akun-akun di dalam laporan keuangan, sehingga apabila nanti manajemen menyetujuinya dan akhirnya laporan keuangannya menjadi berubah, terkoreksi, maka bisa disimpulkan wajar tanpa pengecualian bisa dikeluarkan. Tentunya dengan memperoleh bukti yang cukup
dan hal-hal lain yang disyaratkan oleh standar auditing. Oke, demikian yang bisa saya bahas kali ini. Semoga bermanfaat.